Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid SMK Pelita Husada. Kembali lagi di pelajaran mikrobiologi kesehatan. Dan di semester yang kedua ini atau semester genap ini kita akan masih mengupas dan membahas secara lengkap mengenai virus. Jadi kalau kita sudah membahas bakteri, basic yang ada dari ilmu bakteriologi di semester 1, sekarang kita masuk ke virus. Dan di pertemuan yang pertama untuk virologi kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu virus, bagaimana virus bisa hidup, lalu sifat-sifat dan karakteristiknya, serta beberapa bagian-bagian tubuhnya. Sekarang kita akan melanjutkan lagi di materi yang kedua mengenai virologi. Kita langsung masuk ke materinya ya. Kita mungkin akan kupas sedikit ya mengenai virus supaya ingat lagi kemarin bahwa virus ini parasit obligat yang artinya dia tidak mampu untuk hidup atau mempertahankan kehidupannya ketika dia tidak masuk ke sel. Jadi dia harus masuk ke sel makhluk hidup yang lain agar dia mampu bereproduksi, lalu mampu memperbanyak diri sehingga dia tetap akan bisa melanjutkan kehidupannya. Jadi sifat virus saya ingatkan lagi merupakan sifat parasit obligat ya yang artinya dia hanya mampu untuk melanjutkan kehidupan ketika dia ada di sel makhluk hidup lain. Oke, jadi virus ini diambil dari bahasa Latin virion yang artinya racun. Kenapa disebut sebagai racun? Karena hampir mayoritas semua virus ini akan merugikan sel inangnya atau sel yang didiaminya. Jadi seandainya kita manusia gitu ya terpapar virus ataupun bakteri ataupun tumbuhan, ada juga virus tumbuhan, maka hampir semuanya pasti akan mengalami sakit atau mengakibatkan kerugian pada sel hidup yang didiaminya. Oke, kemarin ya ciri-ciri virus sudah kita bahas. Kita sekarang lanjut ke struktur virus lainnya. Kemarin kita sudah membahas mengenai beberapa hal ya, antara lain kepala. Jadi virus punya kepala, diantaranya untuk virus bakteriophage yang seperti ini. Kemarin sudah ada beberapa yang menggambarkan juga dari penugasannya. Jadi untuk di bagian kepala ini biasanya dia memiliki kapsid ya. Kapsid itu yang kemarin ya. Jadi ada satu lapisan yang melindungi dengan kuat. Ini namanya kapsid ini ya. Oke. Jadi kapsid ini tergabung dari beberapa kapsomer sehingga dia akan melingkupi atau melindungi material genetik yang disebut DNA atau RNA. Nah, kalau virus itu dia punya DNA saja atau kalau dia tidak punya DNA, dia punyanya RNA. Jadi dia tidak bisa punya dua sebagaimana makhluk hidup lainnya. Dia cuma punya salah satunya. Bisa DNA saja atau RNA saja. Nah, lalu tadi ya kita ada bahas kapsid. Kapsid itu lingkaran ataupun bentuk yang melingkupi material genetik dan biasanya akan memberikan gambaran bentuk utuhnya seperti apa. Contoh, nah ini untuk yang di tengah, ini ya, yang di tengah ini adalah virus influenza. Jadi virus influenza ini bentuknya bulat. Kenapa? Karena kapsidnya bulat. Begitu berbeda lagi dengan virus T atau bakteriophage yang seperti ini. Nah, virus bakteriophage yang seperti ini itu bentuknya seperti prisma begitu ya. Jadi karena apa ya kapsidnya memang bentuknya demikian. Jadi salah satunya kapsid itu akan membentuk dari si apa namanya virusnya. Dan kapsid terbuat dari protein ya. Jadi ini adalah susunan makromolekul untuk virus itu hampir semuanya didominasi oleh protein. Dan protein ini juga yang nanti akan menjadi pengkodaan atau pembahasaan ketika kita akan melakukan diagnosa. Tapi karena kalian masih SMK, tentu saya tidak akan membahas sampai sejauh itu. Saya hanya mengupas kecil bagian kecilnya saja. Nah, nanti kita akan membahas juga lainnya. Oke, sebentar. Nah, ini ya, ada beberapa isi tubuhnya. Kuncinya di sini ya, anak-anak ya. Jadi, virus itu punya DNA saja atau RNA saja. Dia tidak punya keduanya. Kalau misalnya makhluk hidup yang lain, dia butuh RNA untuk membentuk protein. Nah, kalau si virus, dia hanya satu. Kalau dia jenis materi genetiknya adalah DNA, ya DNA saja. Kalau dia RNA, RNA saja. Ini juga yang disebut sebagai virion ya. Jadi apa namanya virion yang tadi kita artikan sebagai racun. Nah, ini ada di dalam materi genetik ini. Oke, kita bahas dulu kenapa disebut virion atau racunnya ada di materi genetik.
Karena coba kita lihat yang bakteriofage ini ya, yang warna hijau ini. Yang warna hijau ini yang ada di dalam kepala itu, yang ada di dalam kapsidnya itu kode genetiknya. Jadi misalnya ini kita tadi adalah virus T ya. Oke, kita tulis dulu ini adalah virus T. Nah, virus T ini nanti dia akan apa namanya masuk ke dalam sel bakteri. Jadi di dalam sel bakteri ini nanti dia akan kemudian menancap melalui kakinya dan yang warna hijau ini nanti akan disuntikan ke dalam sel bakterinya. DNA-nya akan disuntikan karena dia ada dua ya, double helix ya, ada dua. Nah, nanti informasi yang ada di dalam warna hijau ini atau di dalam materi genetik ini tentang informasi penyakit si virusnya kemudian akan ditularkan ke si bakterinya. Nah, oleh karena itu dia akan meracuni bakteri atau akan membuat si bakteri menjadi sakit. Ini kalau untuk yang virus T ini ya, untuk yang bakteriophage. Nah, sekarang kita coba analogikan ke virus yang satunya yaitu influenza virus. Jadi influenza virus ini nanti materi genetiknya adalah sakit flu. Jadi dia akan membawa penyakit atau sakit flu ya ke sel yang akan didiaminya. Jadi namanya virus flu tentu saja dia akan masuk ke dalam tubuh manusia, lalu setelah itu masuk ke dalam paru-paru, dia memperbanyak diri di dalam sel paru-paru. Nah, nanti yang ini ya, materi genetik yang ini ya, yang seperti per itu, dia akan kemudian memberikan informasi mengenai penyakit flu-nya yang akhirnya akan meracuni atau akan membuat sakit sel inang yang didiami oleh virus. Berarti hal ini paru-paru kita. Misalnya ya seperti itu. Atau kalau misalnya yang paling lagi booming virus COVID, nah itu bentuknya seperti ini juga. Nah, virus COVID itu ada material genetiknya yaitu penyakit SARS-CoV-2. Nah, yang di dalam kapsidnya ini ya yang seperti per ini kan satu ya. Berarti dia RNA. Coba kita bedakan yuk sama-sama sambil belajar. Jadi ini adalah RNA untuk virus apa namanya influenza karena apa? Karena dia material helixnya itu cuma satu. Ini bisa diperhatikan ya, yang di dalamnya seperti per itu cuma satu. Sedangkan kalau untuk yang satunya ini bakteriofaga ini ada dua, itu lihat ya. Sama-sama lihat yang warna hijau, dia ada dua rantai seperti itu. Nah, ini double helix. Nah, di dalam material genetik ini fokusnya adalah penyakitnya atau kode-kode pembawa sifat virusnya. Jadi inilah yang nanti kemudian akan membawa informasi tentang penyakit yang ada pada virus. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ada juga virus yang punya ekor atau kaki ya. Ini boleh disebut sebagai ekor. Ini yang ada di bawah sini. Atau boleh juga kalian sebut sebagai kakinya. Jadi ekor atau kaki ini fungsinya untuk menancapkan pada dinding sel bakteri. Karena ini apa? Virus bakteriophage ya. Kita bisa lihat sama-sama. Virus bakteriophage ini dia akan menginvasi bakteri sehingga dia membutuhkan serabut ekor atau kaki-kaki yang akan menancap ke dinding sel bakteri. Analoginya seperti ini. Ini saya hapus dulu sebentar. Oke. Kita punya bakteri. Oke, sebentar ya. Karena bakteri jelas ukurannya lebih besar ya. Oke, ini gambar saya agak jelek karena agak lag ini. Nah, ini anggap aja ini bakteri apa namanya berbentuk basil seperti itu. Lalu nanti nah ini akan menancap nih di dinding-dinding selnya si serabut-serabut ini. Kemudian setelah apa namanya menancap itu disuntikanlah ini nih ya, material genetik ini akan disuntikan keluar melalui bagian selubung ekor ini untuk masuk kemudian ke dalam tubuh bakterinya. Nah, inilah yang disebut sebagai virus T karena seperti huruf T atau virus bakteriophage karena dia menginfeksi bakteri. Nanti dia akan menginfeksi dengan cara menyuntikkan DNA-nya karena dia double helix ya ke bagian dinding sel bakteri untuk masuk ke dalam tubuhnya bakteri hingga bakterinya sakit. Oke. Nah, sekarang kita agak sedikit rumit ya. Jadi kembali ke tadi, material genetik. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini itu punya DNA-nya sendiri dan punya RNA-nya sendiri. Misalnya nih, kalian itu akan membawa
DNA dari kedua orang tua kalian. Atau misalnya kalian sering melihat kalau ada suatu hal terjadi pada si manusia, misalnya ada kecelakaan pesawat, begitu. Lalu setelah itu tubuhnya tidak utuh ditemukannya. Hanya beberapa serpihan bagian badannya saja yang tidak dapat dikenali lagi orangnya. Bagaimana seorang analisis atau seorang patologis bisa mengidentifikasi bahwa si tubuh ini merupakan orang A, orang B. Yang dianalisa itu adalah materi genetiknya, dalam hal ini adalah DNA-nya. Karena apa? DNA ini merupakan kode genetik yang bersifat diduplikasi dari orang tuanya atau dari induknya. Jadi kalian punya DNA dari kedua orang tua kalian, seharusnya demikian. Nah, tapi untuk material genetik virus itu ada dua. Ada RNA, ada DNA. Kalau manusia itu hanya DNA saja. RNA itu biasanya untuk sintesis protein. Tapi DNA itu untuk identifikasi genetik. Kalau virus ada dua, karena dia tidak punya kelengkapan lengkap, maka dia hanya DNA saja atau RNA saja. Kita bahas yang pertama. Material genetik yang pertama adalah RNA, yang kepanjangannya adalah ribonucleic acid ya, atau asam ribonukleat kalau bahasa Indonesianya. Jadi asam ribonukleat RNA ini ciri-cirinya adalah hanya punya single strain atau satu rantai ya. Ciri-cirinya ini ya, menjadi penting untuk kita ketahui yaitu rantainya cuma tunggal atau satu. Ya, jadi dia tidak berpilin atau tidak ada double di situ. Jadi ini kuncinya menghafalnya adalah RNA single strain, yaitu satu rantai saja. Dan fungsinya tentu untuk peran biologis dalam pengkodean genetik, ekspresi gen, dan lain-lain. Intinya dia membawa sifat-sifat dari induk virusnya. Oke, RNA saja. Contoh RNA apa tadi virusnya? Banyak ada. Yang tadi kita sudah bahas berulang kali yaitu virus flu. Ya, virus flu ini juga jenisnya banyak sekali. Ada flu biasa, ada flu babi, ada flu burung, ada yang terakhir ini Omicron dari varian SARS-CoV-2. Itu banyak sekali ya. Dan contoh lainnya ada virus HIV/AIDS ya. Nah, ini sering kita dengar juga penyakit HIV/AIDS. Lalu hepatitis yang sering diderita oleh kita juga dengan berbagai macam jenisnya. Ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Itu merupakan virus yang di dalamnya material genetiknya adalah RNA. Ada virus polio yang menyebabkan kelumpuhan, ada rubella, ada demam kuning, encephalitis, dan yang terakhir adalah virus dengue yang menyebabkan demam berdarah. Nah, ini contoh-contoh virus yang material genetiknya merupakan virus dengan single strain atau satu rantai genetik yang disebut dengan RNA. Kita berlanjut, yang kedua adalah DNA. DNA ini double ya, ada dua dari rantainya, jadi dia merupakan rantai ganda berpilin ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan berapa strain dari DNA, maka jawabannya ada dua. Jadi dia di situ memiliki dua rantai berpilin yang beriringan satu sama lain. Nah, kalau kita lihat contohnya tadi ya, nah ini di Bacteriophage kita bisa lihat sama-sama di sini ada dua rantai hijau berpilin ya, yang ada di dalam kapsid ini. Berbeda dengan tadi yang influenza ya. Influenza ini hanya satu saja seperti per seperti ini. Oke, nah DNA ini kepanjangannya adalah deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. Tinggal dibalik aja kalau bahasa Indonesia. Jadi sama, dia akan membawa kode genetik virusnya, akan membawa si jenis virionnya atau jenis racunnya atau jenis penyakitnya untuk kemudian ditularkan ke sel inangnya agar dia bisa memperbanyak diri di dalam sel indukannya tersebut. Nah, contoh-contoh virus DNA antara lain ini ada banyak juga, ada papilloma, parvovirus, adenovirus, ada virus herpes ya. Varicella zoster ini adalah virus cacar, ada Epstein-Barr, dan ini virus dengue, salah ini ya, ini sebelum saya ganti sepertinya. Jadi kita coret aja, ada virus Bacteriophage tadi yang terakhir. Jadi kalau DNA itu bentuknya berpilin ya, sejajar begini, dan dia akan saling
berpilin satu sama lain gitu. Oke. Nah, virus ini ada taksonominya. Oh, sebelum ke sini coba saya review lagi ya, karena ini waktu kakak kelas kalian coba belajarnya agak pada bingung. Padahal jangan bingung, pada intinya yang namanya RNA dan DNA itu membawa sifat virus, udah gitu aja. Sifat virus apa? Bikin penyakit, berarti RNA dan DNA ini membawa penyakit virusnya. Yang dimana penyakitnya ini nanti ditularkan, dimana sel indukan itu atau sel inangnya, di mana tempat virus bernaung akan kemudian menjadi sakit. Kalau RNA dia single strain, kepanjangannya adalah ribonucleic acid, dia tidak berpilin karena dia hanya punya satu rantai saja. Contoh virusnya itu yang ada di bawah sini ya, bisa dibaca sendiri. Dan kalau DNA adalah sebaliknya, dia punya double strain atau rantai ganda berpilin. Dia juga membawa kode genetik virus, dia bisa membuat sakit juga karena dia membawa informasi penyakit dari si virusnya. Dan di bawah itu ada contoh-contoh dari virus dengan double helix atau double strain atau DNA. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kita belajar mengenai taksonomi ya. Jadi taksonomi ini merupakan ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan hierarkinya di dalam uh, biologi ya. Jadi apa namanya, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup itu memiliki hierarki-hierarki atau tingkatan-tingkatan. Nah, untuk virus juga punya sama, dia punya kelas-kelasnya seperti itu. Ada yang pertama ya, kita bahas yang pertama adalah ordo. Ordo, lalu selanjutnya ada family atau bagian dari keluarga apa. Lalu ada subfamily. Subfamily ini adalah bagian kecil dari keluarga, family. Lalu ada genus atau jenis dari virusnya. Lalu selanjutnya ada spesies. Nah, cara mudahnya sebenarnya kita tinggal memahami akhirannya aja. Yang penting kita tahu dulu nih urutannya, ordo, family, subfamily. Kadang ada juga beberapa virus yang tidak punya subfamily-nya. Jadi langsung dari family ke genus, tapi supaya lebih mudah mengingat kita urutkan lagi. Yang pertama ordo, family, subfamily, genus, dan yang terakhir adalah spesiesnya. Hafalin belakangnya. Oke, misalnya ordo. Ordo ini berarti terakhirannya adalah ES ya. Kita lihat sama-sama di sini. Ordo punya huruf akhir ES. Jadi dari nama virusnya ditambahkan dengan imbuhan ES. Oke, nanti kita cari contohnya. Lalu kalau untuk family dan subfamily, dia memiliki akhiran I, imbuhan I, Viridae gitu ya. Nah, kalau misalnya subfamily, dia punya akhiran I juga, tapi huruf depan I-nya adalah N, Virinae. Nah, kalau untuk genusnya dia tidak punya imbuhan. Genus dan spesies ini langsung spesifik virusnya apa. Oke, misalnya ya, ini kita kasih contoh. Nah, karena ini akhirannya adalah I ya, oke, Viridae, Parpoviridae, Poxviridae, Pavirovidae, Adenoviridae, Herpesviridae, maka ini kita bisa sama-sama golongkan dia ke bagian family ya. Family. Oke, dalam taksonomi ini masuk ke bagian family. Oke, nah berarti coba sekarang kita kasih contoh bagaimana di bagian ordonya. Oke, berarti ordonya kita akan merubah imbuhan terakhirnya. Contohnya, kita akan mengganti misalnya yang ini aja ya, Poxviridae. Poxviridae kita akan menggantinya dengan imbuhan ES ya. Berarti kita bisa menggantinya menjadi, oke, saya ganti dulu, agak lama ini. Poxviridae. Jadi untuk ordonya adalah Poxvirides, dan kalau misalnya kita mau masuk ke apa namanya genusnya, genusnya apa? Tanpa ada imbuhan, berarti dia adalah genusnya virus Pox atau virus
cacar. Oke, nah virus cacar ini nanti ada spesies-spesiesnya lagi. Misalnya ya, tadi kita ambil contoh yang double helix. Nah, ini nih. Ada varicella zoster ya. Varicella zoster. Nah, ini adalah spesiesnya. Dan masih banyak lagi ribuan virus yang lain karena virus ini terus bermutasi dan lainnya. Tapi dia punya yang namanya ordo yang menjadi bagian tertinggi dari klasifikasi dari virus. Lalu ada family-nya, ada subfamily-nya, ada genusnya, dan ada spesiesnya. Ini cara penulisan taksonomi. Kita lanjut langsung ya ke yang lain. Nah, jadi dalam merespon adanya virus di dalam tubuh ataupun baik manusia ataupun hewan, maka tubuh akan mengeluarkan responnya berupa imun atau pertahanan tubuh. Karena apa? Virus ini membawa penyakit yang diartikan oleh tubuh sebagai benda asing. Jadi sistem pertahanan tubuh itu akan selalu merespon ketika ada something problem dengan tubuh kita. Ketika ada sebuah hal yang memang cukup mengganggu dari sistem normal tubuh kita. Nah, sistem pertahanan tubuh ini disebut sebagai sistem imun, ya, imunitas. Jadi kita membutuhkan imun untuk bertahan dari serangan benda asing ya, seperti virus itu misalnya. Jadi virus yang tadinya membawa penyakit, bakteri juga dia bisa bawa penyakit. Nah, itu akan diterjemahkan oleh tubuh kita sebagai benda asing. Sehingga nanti akan dihancurkan oleh sistem pertahanan tubuh kita. Nah, apa namanya? Penyakit yang hadir baik oleh virus ataupun bakteri dan lainnya itu nanti akan dilawan oleh tubuh kita. Dilawannya dengan sistem imun yang tadi saya sampaikan. Nah, sistem imun ini memiliki kinerja perlawanan. Kinerja perlawanannya itu dengan membentuk antibodi. Jadi, apa namanya? Antibodi ini yang nanti akan dikeluarkan sebagai perlawanan imun untuk melawan si antigennya dari mikroorganisme, atau taruhlah kita lagi bahas virus, maka virus yang masuk akan dilawan sama antibodi. Contohnya, kalau kita lihat sekarang virus COVID. Jadi virus COVID itu nanti ketika masuk ke dalam tubuh manusia, kan nanti dia akan diterjemahkan sebagai benda asing ya. Jadi tubuh kita akan menganggap virus itu sebagai benda asing. Nah, protein-protein dari si virus itu, karena tadi penyusun virus adalah semuanya protein, hampir rata-rata, akan diterjemahkan sebagai antigen. Makanya ada yang namanya cek apa? Cek antigen kalau virus COVID kan. Misalnya kita sekarang mau bepergian itu yang dicek antigennya. Kita swab, yang dicek antigennya. Apa artinya? Yang dicek adalah virusnya. Ada tidak virusnya di dalam rongga-rongga nasofaring atau rongga-rongga hidung bagian dalam kita. Nah, nanti ketika itu benar ada virusnya masuk, maka tubuh kita akan melawannya dengan mengeluarkan antibodi ini. Nah, antibodi ini nanti tujuannya untuk menghancurkan antigennya supaya virusnya tidak berkembang. Karena apa ya? Itu dianggap sebagai benda asing, ya, dia dianggap sebagai benda asing yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh manusia. Maka nanti respon ini, antibodi ini akan mengalahkan virusnya. Tapi akan terjadi berbeda ketika tubuh kita tidak cukup kuat untuk merespon. Sehingga apabila tadinya kita berharap si antigennya ini dikalahkan, tapi nyatanya ternyata antibodi kita tidak cukup kuat, maka yang terjadi adalah bukan antigennya yang kalah alias virusnya yang kalah, tapi antibodinya yang kalah. Sehingga akhirnya malah kita jadi sakit. Lalu dari sinilah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan guna untuk meningkatkan antibodi kita. Salah satunya dengan yang namanya vaksin. Supaya apa? Supaya tubuh kita punya antibodi yang lebih bagus sehingga dia tidak dikalahkan oleh antigen. Karena adanya vaksin justru antigen yang kalah, antibodi yang menjadi menang. Ini adalah salah satu contoh saja sih. Sebenarnya tidak perlu pakai vaksin juga bisa. Beberapa penyakit tertentu biasanya dia timbul dari
imunitas yang terbentuk secara sendirinya itu juga bisa. Nah, selain antibodi tadi yang kita bahas berasal dari vaksin, ada antibodi alami yang sudah dimiliki oleh tubuh manusia. Dalam hal ini, kita sebagai analis pasti tahu yang namanya sel darah putih atau kita sering sebut sebagai WBC ya, atau white blood cell. Nah, sel darah putih ini merupakan sel imunitas atau sel yang akan menjadi pertahanan tubuh kita dari penyakit. Maka itu, kalau misalnya orang terjadi sebuah infeksi yang ditandai dengan demam, biasanya dia akan dicek leukositnya, atau adanya infeksi atau perlukaan pada seseorang pasien, maka nanti dia akan dicek sel darah putihnya. Dan kalau terjadi peningkatan dari WBC-nya yang naik, ya itu berarti dia akan menandakan adanya sebuah infeksi biasanya. Nah, biasanya ya, tapi ada juga yang bukan karena infeksi, misalnya dia respon karena adanya cancer dan lain-lain. Cancer juga merupakan sebuah infeksi, tapi itu bentuk peningkatan sel yang di atas normal. Tapi kalau misalnya karena virus, biasanya dia akan naik, karena bakteri dia juga akan naik. Nah, untuk sel darah putih ini jenisnya ada macam-macam ya. Kalian pasti ingat ada neutrofil. Neutrofil ini dibagi juga jadi dua. Ada segmen, ada juga batang ya. Harus belajar ini ya. Kita di hematologi pasti sudah belajar. Ada eosinofil, ini biasanya sering muncul karena infeksi parasit. Ada basofil juga. Nah, ini cukup jarang ditemukan pada sel darah kita, jumlahnya sangat sedikit sekali. Ada monosit dan ada juga limfosit. Nah, ini adalah sel-sel darah yang akan bekerja di mana ketika terjadinya infeksi. Selain sel-sel darah ini, ada juga yang cukup penting yaitu sel fagosit dan limfosit. Kita akan spesifikkan kedua itu dari 5 hal ini ya. Nah, sel fagosit ini memiliki ciri khas yang bisa kita tekankan karena apa? Dia mampu menelan benda asing yang ada yang masuk ke dalam tubuh kita, contohnya virus ataupun bakteri. Jadi sel fagosit ini sebagaimana namanya, dia mampu melakukan fagositosis ya. Jadi dia mampu menelan. Menelan siapa? Menelan benda asingnya. Kita analogikan di gambar ini ya. Ini yang warna kuning adalah virus ya. Kita misalkan ini adalah virus atau bakteri ataupun lainnya. Maka nanti virus ini akan ditelan oleh sel fagosit. Dan sel fagosit di sel darah putih itu adalah neutrofil dan makrofag. Jadi dia akan menelan sel benda asingnya itu, lalu setelah itu dihancurkan untuk kemudian sehingga virusnya ataupun bakterinya menjadi mati. Jadi ini merupakan sel fagosit, yaitu neutrofil dan makrofag. Nah, sel yang selanjutnya adalah sel limfosit. Nah, kalau untuk sel limfosit ini juga dibagi menjadi dua. Ada limfosit T dan ada limfosit B. Banyak ya, ini agak sedikit cukup menghafal. Tapi murid-murid semuanya bisa bikin catatan supaya tidak lupa diambil inti sari dari materi ini. Nah, untuk limfosit T ini merupakan limfosit yang diproduksi di kelenjar timus. Maka dia disebut sebagai limfosit T ya, timus ya. Nah, fungsinya ini dia mengatur sistem kekebalan terhadap infeksi sel yang ganas. Oke, jadi limfosit T ini akan keluar dengan infeksi sel yang sifatnya ganas untuk limfosit T. Dan selanjutnya adalah limfosit B. Limfosit B ini adalah respon kekebalan tubuh ya. Jadi dia punya rekaman yang cukup bagus dan ketika dirangsang terhadap sebuah antigen yang sudah pernah masuk di kejadian sebelumnya, misalnya nih sudah pernah COVID, lalu tiba-tiba dia ada terpapar sama COVID lagi. Tapi dia sudah punya rekaman, dia punya memori. Jadi dia punya recording yang di situ akan diputar lagi oleh antibodinya sehingga dikenali. Oh, ini adalah virus yang kemarin sudah pernah menginfeksi saya. Lalu limfosit B akan keluar dan di situ dia akan bereaksi sebagai antibodi terhadap antigen. Apa tadi antigen? Virusnya. Nah, dari situ maka dia akan
kemudian melawan si virus sehingga virusnya tidak bisa berkembang. Jadi kalau limfosit T itu direspon oleh sel-sel ganas, misalnya kanker dan lain-lain, nah kalau limfosit B itu adalah sel rekaman, sel recording yang akan keluar saat ada jenis virus atau benda asing yang sama muncul kembali untuk menyerang tubuh kita. Ini adalah limfosit B. Keduanya ini dibentuk di sumsum tulang. Hanya saja untuk proses pematangannya atau pengembangannya, kalau limfosit T itu di kelenjar timus, kalau limfosit B itu ada di kelenjar limfa. Nah ini ya, ada sedikit ilustrasinya ya. Kalau sel T, ya, jadi sel T ini atau limfosit T yang diproduksi di sumsum tulang dan dimatangkan di kelenjar timus, dia akan menyerang kumannya atau menyerang virusnya atau menyerang bakterinya dari dalam selnya. Jadi dia akan masuk ke dalam, ya ini kita ambil contoh, misalnya ada limfosit T ini ya. Nah, dia punya reseptor. Reseptor ini gunanya untuk menempel pada benda asingnya. Ini yang merah adalah antigen atau virusnya. Lalu nanti antigennya akan ditelan, ya, lihat sama-sama masuk ya antigennya ke dalam. Lalu setelah itu, sebagaimana antibodi limfosit T ini, dia akan menghancurkan, sehingga dihancurkanlah di sini si antigennya menjadi fragmen-fragmen pecahan, dan kemudian dari sini dia akan melakukan proses penyambungan dengan limfosit lainnya. Ini kita ambil contoh ya, misalnya ini ditaruh di sel reseptornya, fragmen-fragmen ini sebagai sel yang mampu dikenali, sehingga kemudian limfosit T yang lain akan bisa mengenali informasi mengenai antigen ataupun virus yang sudah dipecahkan. Nah, berbeda dengan limfosit T, untuk limfosit B ini dia menyerang kuman dari luar selnya. Jadi kita sudah punya antibodinya untuk kemudian akan di ejawantahkan dalam bentuk serangan balik kepada si virusnya. Oke, Oke mungkin sampai sini saja karena di sini sudah azan. Memang agak sedikit rumit ya. Yang penting murid-murid punya basicnya saja dulu, punya dasarnya. Silahkan diambil intisarinya, dicatat dengan baik. Nanti silahkan ditanyakan apabila ada yang belum jelas. Untuk materi hari ini saya selesaikan dahulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.